Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paruk Kreatif dari kelas D4 SMA 01. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil desain antarmuka yang telah kami buat, di mana kami membuat desain antarmuka untuk aplikasi mobile yang kami beri nama PTPay, yang merupakan aplikasi pembayaran ataupun sejenis e-wallet. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Zabir Sidan, dengan NIM 770822101. Dan saya Gamaliel RT Pirena Oktavianto dengan NIM 7708223001. Lalu terakhir saya sendiri Raka Fadila Capaat dengan NIM 7708223105. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai tahap empathize. Mungkin bisa di next. Di tahap empathize ini kami sudah mengumpulkan beberapa responden dan kuesioner, yaitu melalui wawancara dan kuesioner. Dan di sini kami sudah melakukan mapping untuk empathy map, yaitu think and feel, hear, pain, gain, dan say and do. Lalu di sini untuk kuesioner ada 38 responden yang sudah mengisi. Lalu di sini ada mungkin next. Nah, di sini sudah bisa menggambarkan bagaimana penggunaan e-wallet, dan mayoritas mengisi menggunakan e-wallet. Lalu di sini mayoritas mengisi sangat khawatir dengan keamanan data di e-wallet yang sering mereka gunakan. Next. Nah, di sini sudah ada beberapa wawancara, dan di sini ada 3 user persona yang kami jadikan sampel. Selanjutnya adalah tahap define. Oke, berikutnya di tahap define. Di sini kami telah membuat affinity mapping. Yang pertama itu di bagian security and privacy. Kemudian di bagian transaction speed dan efisiensi. Kemudian itu ada transaction cost, trust and reputation, app choice and features, dan e-wallet uses. Untuk masalah yang kami temukan berdasarkan hasil survei, kami menyebutkan beberapa masalah yang ada. Yang pertama yaitu tingkat keamanan, kemudian dukungan pelanggan, dan yang ketiga adalah antarmuka yang mudah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ideat, yang dimana pada bagian ideat ini sudah kami jabarkan menggunakan How MyQuay, mulai dari security and privacy, lalu transaction speed and efficiency, transaction cost. Baik, ini merupakan goals yang sudah kami dapatkan mulai dari security and privacy, salah satunya yaitu fitur kontrol akses berbasis peran. Lalu untuk transaction speed and efficiency, salah satunya yaitu fitur transaksi langsung antar dua pihak tanpa perantara. Lalu yang terakhir yaitu bagian transaction cost-nya, yaitu fitur transaksi gratis untuk jenis transaksi tertentu. Lalu di sini terdapat gambaran beberapa functionality requirement. Yang pertama ada sign up, login, KYC atau know your customer, dashboard akun, history transaksi, notifikasi, transaksi on-chain, transaksi peer-to-peer, laporan keuangan, pembayaran tagihan, transaksi gratis atau biaya rendah. Dan ini sekilas gambaran information arsitektur dari PTPay. Dan ini juga sekilas merupakan gambaran atau bagian prototype, yaitu user flow dari aplikasi PTPay. Dan tertera juga link menuju prototype dari PTPay menggunakan Figma. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan bagian testing. Oke, baik. Yang pertama di sini ada effectiveness. Berikut adalah hasil perhitungannya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan, pada bagian register itu mendapatkan tingkat keaktivitasan mencapai 100%. Begitupun dengan bagian login mencapai keefektivitasan 100%, dan bagian KYC pun sama. Kemudian untuk bagian transaksi on-chain itu mendapatkan nilai di 91,67%. Lalu selanjutnya pada bagian efisiensi, yang pertama yaitu efisiensi pada fitur register, yang dimana perhitungannya kami mendapatkan nilai sebesar 0,0738 goals per second-nya. Lalu untuk bagian login, kami mendapatkan efisiensi sebesar 0,1072 goals per second-nya. Lalu yang bagian KYC kami mendapatkan hitungan sebesar 0,0352 goals per second. Dan yang terakhir untuk bagian efisiensi transaksi on-chain, kami mendapatkan sebesar 0,0425 goals per second. Selanjutnya adalah bagian satisfaction dan atau system usability scale. Di sini kami sudah mengumpulkan 12 responden dan juga ada 10 pertanyaan, dan di sini kami sudah menghitung rata-ratanya, yaitu skor rata-rata atau hasil akhirnya adalah di 84, dan acceptability range-nya adalah kami berada di acceptable, dan grade scale-nya berada di B, dan adjective ratings-nya ada di excellent. Baik, selanjutnya kami akan mendemokan sekilas tentang fungsi-fungsi yang sudah kami buat untuk aplikasi PTPay. Yang pertama saya akan melakukan fungsi register.
Pertama masukkan email, lalu masukkan nomor telepon, masukkan kode OTP, lalu masukkan password, konfirmasi password, dan masukkan PIN, konfirmasi. Lalu setelah register, kita diarahkan ke menu login. Kita masukkan email, password, login, lalu masukkan kode OTP untuk verifikasi, dan masuk ke halaman dashboard. Oke, Selanjutnya baik. untuk halaman dashboard akan dijelaskan oleh Zamir. Oke, baik. Di sini saya bertugas membuat bagian halaman dashboard atau halaman utama. Ini adalah halaman dashboard atau utama dari aplikasi PTPay. Pertama bisa dilihat di paling atas itu ada pojok kiri atas ada logo PTPay. Kemudian di sebelahnya ada nominal jumlah uang yang dimiliki oleh si user. Nah, di situ juga kita menyediakan menu hide untuk nominalnya. Oke, kemudian di sebelah nominal itu ada bagian notification. Oke, terus kemudian di bagian bawahnya itu ada seperti iklan layanan. Kemudian di sini ada beberapa fungsi dari PTP yang bisa digunakan. Mungkin nanti salah satunya akan dijelaskan oleh Raka, yaitu fungsi dari send atau transfer. Lanjut, di bawahnya itu ada notifikasi recent transaction. Jadi transaksi terbaru dari user akan muncul di sebelah situ. Kemudian di bawah ada pilihan home, kemudian history. Di sini kita bisa melihat history transaksi yang telah kita lakukan. Bisa dicoba yang bagian history. Nah, di sini muncul riwayat transaksinya. Oke, lanjut. Kemudian ada bagian pay atau buat scan barcode. Kemudian ada bagian help dan juga me atau account yang akan mengarah ke bagian KYC nantinya. Oke, next. Silakan. Selanjutnya di bagian profile seperti yang dibilang oleh Zamir akan masuk ke KYC. Nah, di sini kita bisa memilih untuk alasan penggunaan PTPay. Itu bisa milih salah satu. Mungkin next. Nah, di sini kita juga bisa milih kewarganegaraan kita. Nah, kita pilih warga negara Indonesia. Lalu bisa pilih ke KTP untuk verifikasinya. Terus klik next. Habis itu klik ambil foto KTP. Habis itu klik cekrek. Lalu klik lanjutkan. Nah, di sini bisa menunggu untuk 2-3 hari. Mungkin next. Klik lanjutkan. Nah, di sini sudah masuk kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Raka. Baik, untuk fitur yang selanjutnya atau fitur yang terakhir yaitu untuk bagian pembayaran. Untuk bagian pembayaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu untuk yang on-chain dan untuk yang send. Untuk yang peer-to-peer. Saya akan menjelaskan yang bagian on-chain. Yang pertama, kita akan memasukkan alamat e-wallet yang akan kita tuju, yang dimana sudah disediakan oleh aplikasinya. Lalu pilih jaringannya. Misalkan kita pilih salah satu sebagai gambaran. Lalu kita masukkan label atau catatan. Ini merupakan opsional, tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Lalu selanjutnya kita masukkan jumlahnya. Dan kita transfer, lalu masukkan PIN untuk menyelesaikan pembayarannya. Jika berhasil, oke, maka sudah kembali ke halaman dashboard. Udah. Udah kan, udah selesai kan? Udah selesai kan? Gitu doang. Kalau yang gagal, Rak, nggak mau dicoba? Oh, mau dicoba? Cukup nggak waktunya? Coba aja dulu. Nggak usah lah. Kayaknya nggak usah deh. Ya, coba aja dulu. Kalau siapa tahu kurang kan bisa dimasukin. Kalau nggak ya udah nggak usah Oh iya, dimasukin. iya. Stop. Kepala udah dibuat kan ini ya pop-upnya? Iya. Lalu misalkan sebagai contoh, jika kita melakukan kegagalan dalam melakukan pembayaran, contohnya misalkan kita tidak memasukkan alamat, maka transfer tidak bisa dilakukan. Atau jika kita tidak memasukkan nominal, maka tidak bisa juga. Maka kita harus mengisi nominal atau melengkapi detail dari transaksinya untuk melakukan pembayaran. Ya, tidak memasukkan PIN, gagal juga. Maka kita masukkan PIN-nya, maka berhasil. Oke, mantap. Sekian presentasi dari Figma kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih. Semoga nilainya A. Amin. Amin.